Selamat siang, saya Dia sebagai moderator. Saya Aldi Ramadhani Setiawan sebagai pro. Saya Dendi Saifullah sebagai tim pro. Saya Ilham sebagai tim kontra. Saya Ahmad sebagai tim kontra 2. Oke, selamat datang di talk show Konflik Agraria dan Kebijakan Pembangunan. Pada segmen kali ini kita akan membahas konflik geotermal atau panas bumi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menetapkan Flores sebagai pulau panas bumi melalui Kepmen ESDM nomor 2268 tahun 2017. Namun, kebijakan ini memunculkan penolakan dari masyarakat, Koalisi Flores Lembata, hingga Walhi NTT. Bahkan Walhi NTT dalam pemberitaan Beta Hita meminta semua proyek geotermal di Flores untuk dihentikan. Nah, pertanyaannya, apakah geotermal ini solusi energi bersih atau malah konflik agraria baru? Oke, mari kita bahas. Dimulai. Jadi untuk memperjelas sebelumnya, geotermal adalah proyek energi terbarukan yang memanfaatkan panas bumi untuk pembangkit listrik. Pemerintah melihat Flores sebagai wilayah yang potensinya besar. Namun di sisi lain, masyarakat Flores banyak yang bergantung pada pertanian, tanah adat, dengan sumber mata air. Ketika ada proyek geotermal, muncul kekhawatiran soal kerusakan lingkungan, hilangnya lahan, bahkan konflik sosial. Oke, sekarang kita mulai dari kubu pro terlebih dahulu. Baik, di sini saya mewakili dari sudut pandang pemerintah bahwa geotermal itu penting karena Indonesia sedang mendorong energi terbarukan. Kalau kita terus bergantung pada energi fosil, dampaknya sangat besar untuk ekonomi dan lingkungan. Flores punya potensi panas bumi yang sangat besar. Jadi wajar jika pemerintah menetapkan Flores sebagai pulau panas bumi melalui Kepmen ESDM nomor 2268 tahun 2017. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan ketahanan energi dan mendukung pembangunan daerah. Izin menambahkan juga, saya di sini sebagai investor, proyek geotermal bisa membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, lalu mendorong pembangunan infrastruktur seperti jalan dan akses listrik. Selain itu, kalau listrik stabil, aktivitas ekonomi masyarakat juga akan meningkat otomatis. Bahkan sektor pertanian juga bisa ikut berkembang, misalnya irigasi berbasis listrik, penyimpanan hasil panen, dan pengolahan produk pertanian lainnya. Tapi kalian itu lupa, di Flores itu masyarakat hidup dari tanah dan air. Petani itu bukan cuma butuh listrik, tapi butuh lahan, pertanian yang aman. Kalau geotermal bikin mata air terganggu, ya habis pertanian kita. Nah, dari sisi lingkungan, Walhi NTT bahkan menyampaikan bahwa proyek geotermal di Flores harus diberhentikan. Ini dimuat juga dalam pemberitaan Beta Hita. Karena mereka menilai geotermal berpotensi memicu kerusakan ekologis dan juga mengganggu sumber air, bahkan bisa memperparah resiko bencana. Jadi masalahnya bukan cuma listrik, tetapi dampak yang panjang. Kalau alam rusak, petani akan kehilangan masa depan. Oke, saya mulai debatnya. Untuk Dendi di pihak pro, kubu kontra bilang proyek ini mengancam mata air dan lahan pertanian. Apa tanggapan Anda? Saya paham kekhawatiran itu, tapi geotermal itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada AMDAL, ada kajian lingkungan, dan ada proses pengawasannya. Kalau proyek dilakukan sesuai aturan, dampaknya bisa ditekankan. Pemerintah juga punya tanggung jawab memastikan masyarakat tidak dirugikan. Pemerintah juga mikir jangka panjangnya Pak Ipa. Oke, masalahnya yang terjadi di lapangan sering beda loh pemerintah. Itu dia. Melek dong. Petani sering tidak benar-benar mendapatkan haknya dan seringkali tidak dilibatkan. Kami di sini sebagai petani
Cuma dengar proyek sudah jalan, tiba-tiba tanah masuk wilayah proyek dan tidak sepengetahuan kami. Tapi kalau semua ditolak, pembangunan daerah akan terhambat, Pak. Flores juga butuh listrik yang kuat dan stabil. Kalau listrik bagus, ekonomi bergerak, itu manfaat nyata, bukan iming-iming lagi. Kami bukan menolak listrik, bapak-bapak. Baik terhormat, izin. Tapi kami menolak kalau caranya merampas ruang lingkup. Kalau lahan adat dan lahan pertanian berubah jadi wilayah konsepsi proyek, itu konflik agraria karena ada perebutan tanah dan sumber daya antara masyarakat dengan negara dan perusahaan. Izin. Tapi di sini negara punya mandat untuk mengelola sumber daya alam demi kepentingan ini. Kalau memang demi kepentingan umum, maka masyarakat lokal harus jadi pihak utama, bapak-bapak. Saya garis bawahi utama yang dilindungi. Kenyataannya masyarakat justru takut kehilangan tanah dan air. Bahkan wali NTT meminta proyek dihentikan. Itu menunjukkan kebijakan ini bermasalah secara sosial. Betul, menurut rekan sebelumnya. Karena petani itu butuh lahan. Kalau lahan berubah jadi area proyek, berarti pembangunan pertanian malah terganggu. Di sini kami juga sebagai masyarakat punya hak untuk hidup, punya hak untuk berusaha terhadap sumber daya kami yang ada di sini. Tapi perusahaan juga bisa memberikan solusi seperti program CSR, pembangunan fasilitas umum, serta kesempatan kerja atau membuka lapangan kerja lebih besar. Menurut saya, CSR itu bukan merupakan solusi. Kalau tanah kami hilang, tanah adat itu bukan barang yang bisa diganti dengan uang. Itu merupakan identitas kami. Saya setuju harus ada keterlibatan masyarakat. Tapi kita juga harus objektif. Geothermal adalah energi bersih yang penting. Kalau ditolak, kita akan harus terus bergantung kepada energi fosil. Betul, saya setuju sekali, Pak. Baik, Bapak, izin menjawab. Energi bersih bukan berarti otomatis adil. Kalau energi bersih dibangun dengan mengorbankan petani dan tanah adat, itu tetap bentuk ketidakadilan. Itu sebabnya kasus ini masuk konflik agraria. Betul, karena petani butuh lahan. Kalau lahan berubah jadi area proyek, berarti pembangunan pertanian terganggu dan kami sebagai petani tidak mendapatkan hak yang semestinya. Gitu, Bapak-bapak. Baik, oke, debat yang menarik. Sekarang saya tanya langsung ke masing-masing pihak dengan pertanyaan singkat. Untuk Kumprok, Dendi, apakah pemerintah siap menghentikan proyek jika masyarakat tetap menolak? Pemerintah harus mengembangkan semuanya, tapi prinsipnya harus ada dialog dan pendekatan persuasifnya. Kalau memang ada dampak besar, tentu evaluasi diperlukan. Oke, untuk Aldi, apakah perusahaan bisa menjamin bahwa lahan pertanian dan sumber air tidak akan terganggu? Secara teknis bisa. Perusahaan akan mengikuti prosedur lingkungan dan standar keamanan. Jika ada dampak, perusahaan juga harus bertanggung jawab dan akan bertanggung jawab jika ada. Garis bawahi jika ada. Oke, untuk kubu kontra, Ilham, apakah masyarakat menolak semua proyek atau hanya menolak jika merugikan petani? Jujur, kami tidak menolak pembangunan, tapi kami menolak kalau tanah kami diambil dan lingkungan kami dirusak. Kalau pembangunan merugikan petani, itu bukan pembangunan, tapi perampasan atas hak yang semestinya itu yang didapatkan oleh kami. Ya,
Saya sangat setuju dengan Oke. statement. Yang terakhir, pertanyaan untuk Ahmad. Ya. Kalau geotermal tetap jalan, apa syarat yang harus dipenuhi? Syaratnya cukup mudah, ya. Harus ada persetujuan masyarakat dengan masyarakat, transparansi, perlindungan tanah adat, dan evaluasi kebijakan. Kalau tidak ada, konflik akan terus terjadi. Itu aja persetujuan yang harus Sebenarnya kami pengen dilibatkan Iya. ya. Yes. Kita juga melibatkan Anda, tapi kan Anda tidak setuju dengan yang apa kami mau. Berarti belum ada solusi yang konkret, belum ada keadilan yang seharusnya kami dapatkan. Iya, diadakan forum ini kan buat biar menjawab semuanya. Iya. Gimana sih Pak? Iya, saya ngerti ya. mengerti sekali Di sini bapak-bapak. kami minta keadilan. Oke, stop. Waktu sudah habis ya untuk sesi ini. Baru juga sebentar. Ya, Aduh, masih. mana ini? Sudah. Baik. Dari debat ini kita bisa lihat. Cukup ya. Baik. Dari debat ini kita bisa lihat bahwa geothermal di Flores bukan hanya isu energi, tapi juga isu agraria dan pembangunan pertanian. Pemerintah dan investor melihat geothermal sebagai peluang energi bersih dan pembangunan daerah. Namun masyarakat adat, petani, dan Walhi NTT melihatnya sebagai ancaman bagi ruang hidup, tanah pertanian, dan sumber air. Maka kasus geothermal Flores dapat dikategorikan sebagai konflik agraria karena adanya perebutan penguasaan sumber daya alam dan ketimpangan kepentingan antara negara, perusahaan, dan masyarakat. Jadi itulah pembahasan konflik agraria geothermal di Flores NTT. Terima kasih kepada semua panelis. Sampai jumpa di kasus konflik wilayah berikutnya. Selanjutnya kita berada pada sesi debat tentang konflik agraria warga ex transmigran tim-tim di Desa Sumber Kelompok, Kabupaten Buleleng, Bali. Kasus ini berkaitan dengan ketidakjelasan status tanah kawasan hutan produksi terbatas yang telah digarap oleh warga selama puluhan tahun. Hari ini ada dua tim pro dan tim kontra yang akan berargumen tentang apakah pemerintah sudah menjalankan kewajibannya dalam menyelesaikan konflik ini atau belum. Argumen harus didukung data dari sumber yang tersedia. Debat dibagi sejumlah babak sesuai urutan. Untuk yang pertama, tim pro 1. Terima kasih moderator. Sini saya akan meyakinkan bahwa pemerintah telah berupaya menjalankan kewajibannya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah melakukan proses pelepasan kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan warga ekstra migran. Sebagai contoh, berdasarkan laporan tahun 2004, setidaknya 7,8 hektar lahan telah dilepaskan oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk sertifikasinya, karangan bagi 107 kepala keluarga ini adalah bentuk nyata bahwa pemerintah memenuhi kewajibannya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Buleleng telah memajukan proses pensertifikatan terlebih dahulu untuk lahan pekarangan sambil menunggu keputusan lanjutan terkait lahan garapan. Setting kebijakan ini dilakukan agar ada prioritas perlindungan hak tanah keluarga kecil terlebih dahulu. Mungkin dicukupkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Dedi sebagai pro 1 atas penjelasannya. Di sini kami mencatat bahwa pemerintah sudah mengeluarkan sebagian lahan untuk SHM pekarangan. Namun kami ingin tahu bagaimana status tanah garapan yang menjadi basis kehidupan warga selama puluhan tahun ini. Baik, saya akan jawab pertanyaan Anda ya. Terima kasih juga. Saya ingin menegaskan bahwa proses redistribusi lahan bagi ex-transmigran, tim-tim ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam kebijakan pertahanan dan pembangunan agraria. Betul? Pemerintah sudah melakukan pelepasan lahan sesuai aturan KLHK dan melakukan mediasi serta koordinasi dengan BPN untuk mempercepat proses sertifikasi. Langkah ini sejalan dengan prinsip penataan agraria yang dilakukan secara bertahap. Lahan pemukiman diprioritaskan terlebih dahulu, kemudian lahan garapan diselesaikan sesuai ketentuan hukuman yang berlaku.
Jadi ini bukan bentuk kegagalan, melainkan proses yang memang membutuhkan waktu dan tahapan. Ya, terima kasih kepada Prodo atas penjelasannya. Kita sudah memahami bahwa ada proses dan tahapan, namun mari kita lanjutkan kepada tim kontra. Oke, terima kasih kepada moderator dan juga tim pro. Menurut saya pemerintah sebenarnya belum menjalankan kewajibannya secara maksimal dalam menyelesaikan konflik agraria ini. Masalah ini sudah dimulai sejak tahun 2000 ketika 107 keluarga ex transmigran tim-tim ditempatkan di kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Tapi masalahnya sejak awal mereka ditempatkan di sana tanpa kejelasan status tanah yang benar-benar legal. Akibatnya sampai sekarang setelah hampir 25 tahun warga masih hidup dan bertani di lahan tersebut tanpa kepastian hukum. Padahal lahan itu sudah mereka kelola bertahun-tahun untuk bertahan hidup. Ini menunjukkan bahwa pemerintah belum memberikan perlindungan yang jelas terhadap hak tanah warganya. Memang benar ada sebagian lahan pekarangan yang sudah dilepaskan dan disertifikasikan. Tapi kenyataannya itu baru hanya sebagian kecil. Sementara itu lahan garapan yang menjadi sumber utama penghidupan warga masih belum memiliki kepastian. Jadi bisa dikatakan kebijakan pemerintah ini belum tuntas dan belum menyelesaikan akar masalah. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Ilham selaku kontra satu. Jadi argumen Anda menunjukkan betapa lama konflik ini berjalan kan? Jadi mari kita dengar untuk dari kontra 2. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk berstatement. Saya sangat setuju sekali dengan perkataan rekan saya tadi. Nah, di sini saya ingin menambahkan bahwa selain status yang belum jelas, pilihan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah sempat ditolak oleh warga karena tidak memberikan kepastian hukum yang dimana selama-lamanya, misalnya opsi perhutanan sosial yang diberikan hanya 25 sampai 35 tahun tidak memadai karena warga ingin hak milik yang bisa diwariskan kepada anak cucu mereka. Ini mencerminkan bahwa pemerintah tidak memahami kebutuhan agraria warga secara mendalam dan belum menepati janjinya. Penyesalan secara tuntas sampai saat ini belum ada. Seperti diungkapkan aktivis KPA Bali Nimade Indrawati, warga sudah mengajukan permohonan penguasaan tanah secara resmi, tetapi belum mendapatkan jawaban pasti dari Menteri LHK. Bahkan sampai akhir tahun 2022 tetap menggantung. Mana itu keputusan pemerintah? Kami di sini warga membutuhkan solusi, bukan hanya omong-omong saja. Tenang untuk kubu kontra. Bagaimana ini pemerintah? Tenangin dong moderator gimana sih? Ya, tunggu dulu ya. Stop. Baik. Sudah kondusif kan? Baik, kita telah mendengar argumen dari kedua tim. Kini kita masuk ke sesi 1 menit untuk bantahan rebutal. Dimulai dari tim pro untuk memberikan bantahan pertama terhadap tim kontra. Terima kasih moderator. Memang benar, warga menginginkan kepastian hukum yang kuat, bukan begitu? Tim kontra? Iya. Betul sekali. Namun kita juga perlu menghargai bahwa pemerintah bekerja melalui prosedur yang legal dan tidak bisa mengambil keputusan secara sembarang karena ada undang-undangnya, ada peraturannya segala macamnya. Gak bisa langsung mau ini, mau itu, langsung itu, gak bisa. Kalau itu sesuai undang-undang bisa saja dilakukan kalau sesuai dengan undang-undang di atasnya. Kebijakan pertahanan memerlukan verifikasi dan proses hukum yang harus dipatuhi. Walaupun ada penolakan terhadap skema perhutanan sosial, pemerintah tetap berupaya mengeluarkan sertifikat secara bertahap. Ini menunjukkan komitmen untuk tetap berjalan dalam koridor hukum agraria dan tata ruang yang berlaku. Oke, nah. Hei, Terima kasih. santai, Lek. Tunggu. Oke, terima kasih. Sekarang untuk tim kontra, silakan untuk bantah kembali. Oke, terima kasih kepada moderator dan juga dari tim pemerintah yang saya Bali Sangat sangat hormati. Nah,
Oke, terima kasih kepada moderator dan juga dari pemerintah yang sangat-sangat saya hormati dan saya hargai. Silakan Pak. Meskipun ada proses legal, pemerintah gagal merespon dalam tempo yang adil. Kasus ini sudah berlangsung lama loh, pemerintah melek dong. Kemana dong? Sudah berlangsung lebih dari 2 dekade. Warga terus bertani tanpa status yang jelas. Ketidakpastian ini melanggar prinsip keadilan agraria dan keamanan hukum bagi petani, terutama petani kecil. Kemudian setelah mereka dipaksa keluar dari tim-tim dan ditempatkan kembali oleh negara tanpa clear title. Terima kasih kepada semua panelis atas diskusi yang konstruktif. Kita telah mendengar bahwa pihak pro menilai pemerintahan sudah melakukan langkah administrasi dan legal dalam redistribusi lahan, meskipun bertahap. Untuk tim kontra, mereka menilai bahwa proses yang berlangsung masih belum memenuhi prinsip keadilan agraria, terutama dalam hal kepastian hak atas tanah garapan yang penting bagi kehidupan warga. Oke, demikian sesi debat untuk kali ini saya tutup. Terima kasih semuanya. Kita akan membahas konflik agraria di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, yang berujung pada penetapan 4 tersangka oleh Polda NTT, termasuk seorang pengacara dan ketua adat. Kasus ini berkaitan dengan sengketa lahan antara masyarakat adat dan PT Krisama, serta penggunaan pasal 167 KUHP tentang masuk lahan tanpa izin. Pertanyaannya, apakah penetapan tersangka ini merupakan bentuk kriminalisasi perjuangan agraria atau murni bagian dari penegakan hukum dalam negara hukum? Debat akan berlangsung dalam beberapa babak. Silakan kepada Pro 1 untuk mulai. Terima kasih moderator. Kami berpandangan bahwa konflik agraria di Sika tidak bisa dilihat hanya sebagai perkara pidana biasa. Yang benar, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pasal 167 KUHP. Namun di sisi lain, Ombudsman RI menemukan adanya maladministrasi dalam proses penerbitan HBU tahun 2023 yang menjadi dasar klaim perusahaan. Artinya, aspek administratif lahan itu sendiri masih dipersoalkan ketika konflik agraria yang belum tuntas secara administratif justru diselesaikan melalui pendekatan pidana, maka muncul indikasi kriminalitas melalui perjuangan agraria masyarakat adat. Oke. Terima kasih kepada Dendi selaku Pro 1 di sini. Berarti Anda menekankan bahwa persoalan administratif HGU belum sepenuhnya tuntas. Namun apakah temuan maladministrasi otomatis membatalkan dasar hukum perusahaan? Di sini mari kita lanjutkan ke Bruno. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Kami tidak mengatakan bahwa HGU itu otomatis batal, namun kita perlu melihat konteksnya. Konflik ini sudah berlangsung cukup lama dan melibatkan penggusuran serta ketegangan yang berulang antara masyarakat adat dan juga perusahaan. Yang artinya ini bukan kejadian yang tiba-tiba ada, tapi konflik yang sifatnya struktural dan sudah lama terjadi. Selain itu, advokat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 selama menjalankan tugasnya dengan itikat baik. Jadi kita perlu berhati-hati menilai apakah proses pidana ini benar-benar murni penegakan hukum atau bagian dari dinamika konflik agraria yang lebih besar. Dalam konteks politik pertanian, negara seharusnya berperan sebagai mediator dalam reforma agraria, bukan hanya fokus pada penerapan pasal pidananya saja. Terima kasih. Oke, baik. Tim Pro sudah menekankan dalam konteks struktural dan perlindungan advokat. Nah, untuk sekarang kita dengarkan dulu pandangan dari tim kontra. Silakan untuk kontra 1. Terima kasih kepada moderator dan juga dari tim Pro. Menurut kami Indonesia adalah negara hukum, jadi
Kalau ada laporan resmi dan ada dugaan pelanggaran hukum, aparat wajib memprosesnya sesuai aturan yang berlaku. Dalam kasus ini, penetapan tersangka dilakukan menggunakan pasal 167 KUHP, yaitu tentang masuk ke lahan orang lain tanpa izin. Artinya dasar hukumnya jelas dan tidak dibuat-buat. Selain itu, HGU atas lahan sudah diterbitkan kembali pada tahun 2023 oleh BPN, sehingga secara administrasi lahan itu masih dianggap sah menurut dokumen negara. Walaupun Ombudsman menemukan adanya maladministrasi, hal itu tidak otomatis membatalkan HGU. Selama belum ada keputusan resmi pengadilan atau lembaga berwenang yang menyatakan HGU itu batal, maka status hukum lahan tersebut masih berlaku. Karena itu, sebelum ada keputusan hukum yang tetap, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa proses ini adalah kriminalisasi. Bisa saja ini memang bagian dari penegakan hukum yang berjalan sesuai prosedur. Mungkin. Oke, terima kasih kepada Saudara Ilham sebagai kontra satu. Anda menekankan legalitas dan asas negara hukum. Namun bagaimana jika proses pidana justru memperkeruh konflik agraria yang belum selesai secara administratif? Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan atau menambahkan pendapat saya. Kami melihat bahwa dalam konflik agraria, proses administrasi dan proses pidana itu bisa berjalan secara bersamaan. Nah, artinya walaupun ada sengketa soal HGU, jika ada dugaan pelanggaran, maka hukum seperti masuk lahan tanpa izin, maka aparat tetap wajib memproses sesuai aturan. Nah, penempatan tersangka juga bukan berarti seseorang langsung bersalah. Itu hanya bagian dari proses hukum. Dan setiap orang tetap punya hak untuk membela diri di pengadilan. Dalam negara hukum seperti Indonesia, kepastian hukum itu penting. Kalau setiap konflik tidak diproses secara hukum, justru bisa menimbulkan ketidakpastian dan konflik yang lebih panjang di sektor pertanian. Mungkin segitu dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, kita telah mendengar argumen utama dari kedua tim. Sekarang kita masuk ke sesi bantahan selama 1 menit. Tim Pro dulu. Ya, silakan tim pro untuk memberikan bantahan terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator. Izin ya tim kontra. Di sini kami juga tidak ada penegakan hukum. Jika Anda tadi berbicara Indonesia negara hukum, saya juga tahu seluruh dunia ini juga tahu bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. Namun penegakan hukum juga harus melihat konteks ketimpangan agraria dan temuan maladministrasi yang masih dipersoalkan. Jika persoalan administrasi belum benar-benar selesai, penggunaan pendekatan pidana bisa memperdalam ketegangan dan melemahkan posisi masyarakat adat dalam memperjuangkan haknya. Sekian. Oke, terima kasih untuk tim pro. Sekarang tim kontra, silakan memberikan bantahan. Baik, terima kasih kepada tim pro yang telah menambahkan argumennya. Oh ya, siap, Mas Aldi. Temuan maladministrasi tidak menghapus dasar hukum yang berlaku. Selama HGU belum dibatalkan secara resmi, maka memproses dugaan pelanggaran pidana. Keadilan substantif tetap harus berjalan dalam koridor hukum agar penyelesaian konflik agraria tidak semakin kompleks. Mungkin begitu dari saya. Oke, terima kasih kepada seluruh panelis atas diskusi yang konstruktif ini. Kita telah mendengar bahwa tim pro menilai bahwa pendekatan pidana di tengah sengketa administratif menunjukkan indikasi kriminalisasi perjuangan agraria. Sementara tim kontra menilai bahwa proses hukum yang berjalan adalah bagian dari kewajiban negara hukum dan tidak dapat langsung dianggap sebagai kriminalisasi. Nah, debat ini menunjukkan bahwa konflik agraria menyangkut bukan hanya aspek hukum, tetapi juga relasi kuasa, kepastian hak, dan prinsip keadilan dalam reforma agraria. Demikian untuk debat sesi ini, saya tutup. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas konflik agraria di Taman Wisata Alam Gunung Batur, Kintamani, Bali.
Konflik ini muncul setelah adanya kebijakan pengelolaan kawasan wisata dan konservasi yang berdampak pada warga lokal yang telah lama menggarap lahan untuk pertanian. Sebagian warga merasa akses mereka terhadap tanah berkurang dan terjadi ketegangan sosial dalam proses pengelolaan kawasan tersebut. Di sini pertanyaannya, apakah kondisi ini mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin keadilan distribusi tanah, atau justru bagian dari tata kelola kawasan konservasi yang sah? Debat ini akan berlangsung dalam beberapa babak. Baik, terima kasih moderator. Dalam politik pertanian, distribusi tanah yang adil merupakan prinsip utama reforma agraria. Negara tidak hanya bertugas mengatur tetapi juga menjamin akses yang adil terhadap sumber daya agraria. Dalam kasus TWA Gunung Batur, warga yang telah lama menggantungkan hidup pada lahan pertanian merasa terdampak oleh kebijakan pengelolaan kawasan yang lebih mengutamakan pengembangan pariwisata dan konservasi. Ketika akses masyarakat terhadap lahan berkurang tanpa partisipasi yang memadai, maka terjadi ketimpangan distribusi akses agraria. Karena itu, kami menilai konflik ini menunjukkan kegagalan negara dalam memastikan keadilan distribusi tanah. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Dendi sebagai Pro 1. Jadi Anda menekankan pentingnya akses dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan agraria. Namun, kawasan ini merupakan kawasan konservasi dengan status hukum tertentu. Jadi apakah negara tidak berhak mengatur kawasan tersebut demi kepentingan publik? Mari kita dengarkan Pro 2. Terima kasih atas kesempatannya. Kami sepakat bahwa negara memiliki kewenangan mengatur kawasan konservasi. Namun, kewenangan tersebut harus tetap memperhatikan keberlanjutan hidup masyarakatnya yang telah lama bergantung pada lahan tersebut tentunya. Laporan menunjukkan adanya ketekanan dan intimidasi terhadap warga yang menolak kebijakan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa proses partisipasi belum berjalan optimal. Distribusi tanah juga bukan hanya soal legalitas administratif saja, tetapi juga tentang keberlanjutan ekonomi dan stabilitas sosial masyarakat lokal. Jika kebijakan tata kelola kawasan menyebabkan masyarakat kehilangan akses kehidupan, maka prinsip keadilan agraria belum terpenuhi semuanya. Sekian. Baik, kita telah mendengar ya bahwa tim Pro menyoroti aspek partisipasi dan dampak sosial. Jadi sekarang mari kita dengarkan pandangan dari tim kontra. Oke, terima kasih Bang moderator. Nah, TWA Gunung Batur adalah kawasan konservasi yang memiliki dasar hukum jelas. Pengelolaannya harus mengikuti regulasi lingkungan dan tata ruang yang berlaku. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur pemanfaatan kawasan demi kepentingan publik, termasuk pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi melalui pariwisata. Nah, perubahan kebijakan pengelolaan tidak otomatis berarti kegagalan distribusi tanah, tetapi konflik ini lebih tepat dipahami sebagai dinamika tata kelola kawasan konservasi, bukan bukti bahwa negara gagal menjalankan kewajibannya. Oke, terima kasih pada Ilham sebagai kontra 1. Jadi Anda menekankan aspek legalitas dan kewenangan negara. Namun bagaimana dengan warga yang telah lama menggarap lahan tersebut? Apakah regulasi konservasi cukup mempertimbangkan kondisi sosial mereka? Mari kita dengarkan kontra 2. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Izin menambahkan dari rekan saya yang kontra 1 ya. Kawasan konservasi memiliki batasan pemanfaatan yang berbeda dengan lahan pertanian biasa. Negara harus menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi lokal, pelindungan lingkungan, dan kepastian hukum. Jika terdapat keberatan dari warga, mekanisme hukum dan dialog tersedia sebagai jalur penyelesaian. Karena itu, konflik ini tidak dapat langsung disimpulkan sebagai kegagalan distribusi tanah, melainkan bagian dari proses penyesuaian kebijakan dalam kawasan yang memiliki status khusus. Baik, kita telah mendengar argumen dari kedua tim. Sekarang kita masuk ke sesi bantahan selama 1 menit. Silakan untuk tim Pro untuk terlebih dahulu memberikan bantahan. Siap, terima kasih, Dokter.
kami tidak menolak status hukum kawasan konservasi. Namun, kebijakan yang sah secara administratif tetap harus mempertimbangkan keberlanjutan hidup masyarakat lokal. Tanpa partisipasi yang memadai dan perlindungan akses ekonomi, regulasi berpotensi menciptakan ketimpangan agraria. Keadilan distribusi tanah bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal siapa yang paling terdampak oleh kebijakan tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk tim pro. Sekarang untuk tim kontra ya, silakan memberikan bantahan. Baik, mungkin dalam kebijakan publik keseimbangan masyarakat harus dijaga. Regulasi kawasan konservasi memiliki dasar hukum yang jelas. Jika ada konflik, penyelesaiannya seharusnya melalui mekanisme, misalnya mekanisme administratif dan dialog, bukan dengan menyimpulkan bahwa negara telah gagal secara menyeluruh. Proses kebijakan tidak selalu sempurna, tetapi itu tidak otomatis berarti kegagalan distribusi tanah. Oke, terima kasih kepada seluruh panelis atas diskusi yang konstruktif. Jadi kita telah mendengar bahwa tim pro menilai konflik ini menunjukkan ketimpangan akses agraria dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan pengelolaan kawasan. Sementara untuk tim kontra menilai negara telah bertindak sesuai dengan regulasi konservasi dan konflik yang terjadi merupakan dinamika kebijakan, bukan kegagalan distribusi tanah. Jadi debat ini menunjukkan bahwa konflik agraria tidak hanya menyangkut legalitas, tapi juga menyangkut distribusi akses, kepentingan lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi lokal. Demikian sesi debat ini kami tutup. Terima kasih. Kita akan membahas konflik agraria dalam pembangunan Bendungan Bailambo di Kabupaten Nagekeo, NTT. Proyek ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional dengan luas lahan terdampak sekitar 496 hektar di 3 desa yaitu Lupulu, Labolewa, dan Rendubotowe. Konflik muncul terkait pembebasan lahan, nilai kompensasi sekitar Rp30.500 per meter persegi, serta dampak sosial terhadap masyarakat adat. Pertanyaannya adalah, apakah kebijakan ini sudah mencerminkan keadilan agraria atau justru menunjukkan ketimpangan distribusi beban dan manfaat pembangunan? Debat akan berlangsung dalam beberapa babak. Terima kasih moderator Bagja. Kami berpandangan bahwa pembangunan Bendungan Bailambo merupakan kebijakan untuk kepentingan umum, khususnya peningkatan irigasi dan produktivitas pertanian regional. Negara memiliki kewenangan melalui pengadaan tanah untuk proyek strategi nasional sesuai regulasi. Proses pembebasan lahan dilakukan melalui mekanisme appraisal dan kompensasi telah ditetapkan berdasarkan perhitungan resmi. Dalam kebijakan publik, manfaat kolektif seringkali lebih luas dibanding dampak individu. Bendungan ini dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani jangka panjang. Karena itu, kebijakan ini tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan publik. Baik, terima kasih. Jadi sebagai Pro 1, kami mencatat bahwa Anda menekankan aspek legalitas dan kepentingan umum. Namun, bagaimana dengan dampak sosial yang muncul, termasuk ketegangan antar warga dan konflik dalam komunitas adat? Mari kita lanjut ke kedua. Baik, terima kasih waktunya kepada moderator. Memang benar terdapat ketegangan sosial. Namun, dalam setiap proyek infrastruktur besar, dinamika sosial hampir tidak dapat dihindari. Yang penting adalah negara menyediakan mekanisme penyelesaian, termasuk alur hukum bagi warga yang tidak setuju terhadap nilai kompensasinya. Pembangunan bendungan bersifat jangka panjang, manfaatnya mungkin tidak langsung dirasakan oleh seluruh desa terdampak. Tetapi, dampak sistem irigasi dan pertanian akan bersifat regional. Oleh karena itu, kita perlu melihat kebijakan ini dalam perspektif kepentingan publik yang lebih luas, bukan hanya pada dampak jangka pendeknya saja. Sekian dari saya. Baik, kita sudah mendengar bahwa tim pro menekankan kepentingan umum dan prosedur hukum. Nah, sekarang kita dengarkan pandangan dari tim kontra. Untuk kontra 1. Baik, terima kasih kepada moderator dan tim pro. Nah, kami menilai bahwa dalam perspektif politik agraria, keadilan tidak hanya diukur dari legalitas, akan tetapi dari distribusi beban
dan manfaat dari sosialnya. Dalam kasus Bayi Lambo ini, manfaat bendungan bersifat regional, sementara beban sosial dan kehilangan lahan ditanggung langsung oleh masyarakat adat di 3 desa. Laporan menunjukkan adanya konflik antar warga dan ketidakpuasan terhadap nilai kompensasi. Nah, ketika relasi sosial adat terganggu dan masyarakat kehilangan ruang hidupnya, maka ketimpangan distribusi beban dan manfaat. Artinya, sah secara hukum belum tentu adil secara agraria. Terima kasih buat kontra 1. Jadi Anda menekankan konsep keadilan distributif ya. Sekarang mari dengarkan ke pendalaman dari kontra 2. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menambahkan bahwa reforma agraria bukan hanya tentang redistribusi tanah, tetapi juga perlindungan akses hidup masyarakat agraris. Jika desa terdampak tidak secara langsung menikmati manfaat bendungan, sementara mereka kehilangan lahan dan stabilitas sosial, maka terjadi asimetri distribusi. Nilai kompensasi mungkin telah ditetapkan secara administratif, tetapi ketidakpuasan warga menunjukkan bahwa aspek keadilan substantif belum sepenuhnya terpenuhi. Pembangunan seharusnya tidak memecah komunitas adat atau memperlemah struktur sosial mereka. Baik, kita telah mendengar argumen utama dari kedua tim. Sekarang kita masuk ke sesi bantahan selama 1 menit. Sesi bantahan rebuttal. Di sini tim pro dapat memberikan bantahan terlebih dahulu. Terima kasih moderator, izin tim kontra. Kami menghargai konsep keadilan distributif. Namun, dalam kebijakan publik, tidak mungkin semua pihak merasakan manfaat secara langsung dan simultan. Yang penting adalah prosedur pengadaan tanah berjalan sesuai dengan aturannya, kompensasi diberikan, dan proyek bertujuan meningkatkan produktivitas petani regional. Ketimpangan yang disebutkan lebih merupakan konsekuensi pembangunan, bukan bukti bahwa negara mengabaikan keadilan agraria. Oke, terima kasih buat pro. Di sini sekarang tim kontra boleh memberikan bantahan. Baik, terima kasih kepada tim pro yang telah menambahkan argumennya tadi. Nah, di sini saya tidak menolak pembangunan, namun pembangunan yang adil harus memperhatikan siapa yang paling terdampak. Jika masyarakat adat kehilangan lahan dan relasi sosial terganggu, sementara manfaat belum merasakan secara langsung, maka ada ketidakseimbangan distribusi beban. Dan keadilan agraria bukan hanya soal prosedur, akan tetapi perlindungan terhadap kelompok yang paling rentan terdampak di sini, yaitu masyarakat sekitar. Oke, terima kasih kepada seluruh panelis atas diskusi yang konstruktif ini. Jadi kita telah mendengar bahwa tim pro menekankan legalitas, kepentingan umum, dan manfaat jangka panjang dalam pembangunan bendungan. Sementara tim kontra menekankan konsep keadilan distributif dan ketimpangan beban yang ditanggung masyarakat adat terdampak. Nah, di sini debat ini menunjukkan bahwa konflik agraria bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan distribusi manfaat dan dampak sosial dalam kebijakan pertanian dan pembangunan. Demikian sesi debat ini kami tutup terlebih dahulu. Terima kasih.